Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Muhammad Dafal Kafi dari kelas MKB 5B dengan nomor NIM 2203536. Nah, di video ini saya ingin mempresentasikan tentang judul proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan aplikasi berbasis web untuk deteksi foto dan video deepfake menggunakan model deep learning. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan presentasi ini, saya ingin mengajak Bapak untuk berinteraksi gitu, Pak. Saya ingin Bapak untuk menebak di antara keenam foto ini, menurut Bapak yang mana yang merupakan manusia asli. Jadi di antara keenam foto ini terdapat lima wajah yang dibuat oleh AI dan satu wajah manusia asli. Oke, mungkin saya akan beri waktu beberapa detik ya, Pak. Nah, oke. Kalau gitu saya lanjut, Pak. Semoga Bapak udah milih ya. Oke. Eh, saya lanjut. Nah, jadi dari keenam foto tersebut yang merupakan orang asli adalah orang ini yang diambil dari website berjudul 26 Pictures of Fashion in Liverpool City Center 13 years ago. Nah, foto ini tuh saya ambil dari sebuah website di mana uh, merupakan orang-orang dari kota Liverpool. Menurut Bapak, gimana nih Pak? Apakah sulit kah atau apakah Bapak menjawab dengan benar ataukah salah gitu Pak? Oke, lanjut. Jadi latar belakangnya adalah teknologi deepfake yang semakin berkembang. Jadi di zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk membuat yang namanya video ataupun foto deepfake gitu Pak. Jadi yang kedua adalah kemudahan akses untuk membuat deepfake. Dan aksesnya pun sekarang sangat mudah. Selain teknologinya yang sangat berkembang dan hampir sempurna bisa dibilang karena sudah bisa sangat rapih gitu membentuk wajah manusia. Lalu yang ketiga adalah karena maraknya penyalahgunaan deepfake belum lama ini. Bisa dilihat di sini ada berita dari CNN Indonesia bahwa terdapat kasus di Korea Selatan belum lama ini yang terkait dengan penyalahgunaan deepfake untuk pornografi gitu Pak. Selanjutnya juga terkait jumlah deepfake yang sudah tersebar, data tahun 2023 oleh perusahaan Deep Media itu ada setidaknya 500.000 video dan audio, belum termasuk foto. Lalu tentunya dampak deepfake ini bila disalahgunakan itu akan sangat merugikan orang lain gitu Pak, baik secara moral ataupun material. Terlebih lagi karena kemudahannya itu maka membuat urgensi untuk dibuatnya sebuah sistem yang mampu mendeteksi adanya deepfake itu akan sangat dihargai gitu, sangat sangat dibutuhkan. Lanjut, beberapa riset sebelumnya pernah dilakukan mengenai deteksi deepfake ini ada oleh A.A. Pokroy dan kawan-kawan yang berjudul Efficiency for Deepfake Detection Comparison of Pre-trained Model. Jadi pada artikel ini peneliti itu melakukan komparasi dari model-model dari Efficiency. Jadi model Efficiency itu ada B1 sampai B5 di mana perbedaannya itu adalah terdapat di parameternya yang lebih besar. Misalkan B1 itu 1 juta, maka B5 itu berapa puluh juta, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada penulis B. Yasser dan kawan-kawan. Lalu yang berjudul Deepfake Detection Using EfficientNet and ExceptionNet. Nah, di artikel ini algoritma untuk mendeteksi deepfake yang digunakan itu adalah algoritma dari EfficientNet dan ExceptionNet. Hasilnya itu adalah model EfficientNet B4. Model B4 diuji dengan ExceptionNet dengan dua dataset yang berbeda Pak. Jadi menggunakan CelebDF atau itu adalah foto-foto selebriti yang di deepfake dan juga face forensic. Kedua dataset ini merupakan dataset publik yang tersedia dan biasa digunakan sebagai penelitian untuk deepfake.
Hasilnya menunjukkan bahwa model EfficientNet model B4 lebih unggul saat menggunakan dataset CelebDF, dan model ExceptionNet lebih unggul ketika menggunakan dataset Face Forensic. Selanjutnya ada Kelly dan kawan-kawan di tahun 2024, yaitu iFake Detector, Real-Time Integrated Web-Based Deepfake Detection System. Jadi di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembuatan website untuk mendeteksi video deepfake. Model yang digunakan itu ada banyak, ada ExceptionNet, ADD, BZNet, CLRNet, dan QAD. Kemudian dapat dipilih gitu Pak, model yang akan digunakan. Nah, dalam penelitian ini dataset yang digunakan sebagai pengujian ya adalah deepfake in the wilds. Jadi pada penelitian ini peneliti tidak melakukan train test split dari dataset yang digunakan sebagai training, melainkan menggunakan dataset lain yaitu yang berjudul Deepfakes in the Wild. Nah, selanjutnya apa sih urgensinya? Sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa deepfake ini itu semakin berkembang gitu Pak, semakin sulit untuk dideteksi, khususnya bila kualitasnya itu memang disengaja untuk rendah gitu Pak. Jadi banyak noise ataupun seperti itu, banyak noise atau pencahayaannya rendah, itu kan sangat sulit dideteksi gitu Pak. Sehingga dapat disalahgunakan untuk menjatuhkan persona seseorang, misalnya seperti politik, seperti di foto ini itu adalah merupakan potongan dari deepfake in the wilds, potongan foto dari dataset deepfake in the wilds, dimana ini tuh merupakan deepfake dari Joe Biden, mantan presiden Amerika Serikat. Lalu yang kedua, kemudahan akses untuk membuat deepfake. Pada saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat deepfake, sehingga menjadi keresahan gitu Pak, karena mudahnya untuk membuat deepfake, lalu juga dan semakin majunya, semakin canggihnya, semakin realistisnya hasil deepfake ini, maka ada resiko untuk tersebar dengan sangat luas dan sangat cepat gitu Pak. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah sedikitnya tools untuk mendeteksi deepfake dan foto dan video yang mudah diakses. Akan deepfake, untuk membuat gambar deepfake dan deepfake foto dan video itu sangat mudah, tetapi untuk mendeteksi deepfake ini sebenarnya cukup sulit untuk ditemukan aplikasi yang dapat digunakan untuk masyarakat biasa khususnya, karena kebanyakan teknologi deepfake ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari yang namanya fraud. Oke, selanjutnya. Nah, kebaruan apa sih yang saya akan lakukan? Jadi sebelumnya yang sangat mirip dengan judul yang saya buat itu adalah dari Kelly et al, yaitu iFake Detector, di mana peneliti membuat sebuah aplikasi website untuk mendeteksi video deepfake yang datasetnya digunakan yang berasal dari dataset deepfake in the wilds. Nah, sedangkan untuk sistem yang akan saya buat itu akan menggunakan foto dan video yang relevan. Yang relevan di sini yang saya maksud adalah merupakan video-video yang biasa ditemukan di TikTok ataupun di YouTube, di Instagram, ataupun sosial media lain yang khususnya adalah deepfake asal orang Indonesia gitu Pak, yang orangnya tersebut adalah orang Indonesia. Lalu bila penelitian sebelumnya hanya menggunakan video sebagai input dari deteksi ini, maka saya akan menambahkan untuk juga foto. Nah gitu Pak. Oke, lanjut. Kajian pustaka yang saya dapat adalah beragam model deep learning pre-train dapat digunakan untuk mendeteksi video deepfake dengan akurasi yang tinggi jika diuji dengan dataset split. Foto dan video deepfake yang beredar di dunia nyata lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dataset yang tersedia secara umum. Maksudnya di sini adalah, jadi kalau misalkan kita dari penelitian-penelitian sebelumnya itu dijelaskan akurasinya itu, bahwa akurasinya itu cukup tinggi gitu, misalkan menggunakan ExceptionNet dengan dataset CelebDF dengan
data pengujian itu di split atau dipisahkan antara data training dan juga data pengujian. Sedangkan menurut kreator atau author dari dataset deepfake in the wilds, itu mereka mendapatkan hasil yang sangat berbeda gitu. Ketika model tersebut dilatih menggunakan dataset CelebDF, lalu diuji menggunakan dataset dari yang diambil secara manual, yang didapat dari YouTube, didapat dari sosial media seperti Blibli, malah menurun gitu Pak. Jadi dataset yang CelebDF dan Forensic Plus itu memang kalau di split itu bakal nilai akurasinya tinggi, sedangkan kalau pakai dataset yang di dunia nyata gitu Pak, yang sering kita temukan, itu menurut kreator dari si deepfake in the wilds itu akan menurun akurasinya. Lalu selanjutnya terdapat beberapa model pre-train yang dapat bekerja lebih baik dengan dataset tertentu. Ini sebelumnya sudah dibahas oleh, mohon maaf saya lupa namanya, defect detection using EfficientNet dan ExceptionNet, di mana ExceptionNet itu lebih unggul ketika menggunakan dataset face forensic. Lebih unggul di sini adalah kondisinya ExceptionNet dan juga EfficientNet B4 itu dilatih dengan dataset yang sama. Lalu ketika dibandingkan hasilnya lebih baik ExceptionNet pada face forensic plus. Namun ketika digunakan dataset CelebDF itu EfficientNet B4 yang lebih unggul. Jadi sepertinya ada seperti tidak semua dataset itu cocok untuk digunakan di sebuah model, ataupun sebaliknya, model tertentu tidak tentu paling cocok untuk terdapat sebuah model yang lebih cocok untuk dataset tertentu. Begitu Pak. Nah, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Bagaimana proses penyempurnaan model deep learning untuk mendapatkan video deteksi dan foto deepfake? Lalu juga bagaimana cara mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi berbasis web agar dapat digunakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, bagaimana performa dari model yang sudah disempurnakan jika digunakan untuk mendeteksi data yang berasal dari sosial media maupun juga dari dataset. Nah, metodologi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama studi literatur. Saya akan mencari penelitian-penelitian lain yang melakukan pengujian yang mirip gitu, sehingga saya mendapatkan ilmu untuk penelitian ke depannya. Lalu yang kedua adalah analisis kebutuhan. Saya akan menilai apa saja yang akan saya butuhkan selama penelitian ini, mulai dari hosting untuk website, lalu dataset yang akan digunakan, model yang akan digunakan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Yang keempat lalu pengembangan sistem, di mana saya akan mulai melatih data. Untuk melatih data berarti saya sudah mendapatkan datasetnya, lalu sudah memilih beberapa kandidat model yang akan diuji, lalu dipilih gitu Pak. Lalu yang kelima, pengujian sistem. Nah, pengujian sistem ini akan dilakukan dengan dataset dengan model yang sudah dipilih, lalu akan diuji model mana yang akan perform lebih baik begitu. Lalu juga saya akan menguji bagaimana latensi dari website dengan model tersebut gitu, berapa lama waktu request yang dibutuhkan. Lalu yang keenam adalah analisis hasil pengujian. Setelah pengujian dilakukan, saya akan menganalisis terkait nilai-nilai yang saya dapatkan dari pengujian sistem, baik itu latensi, terus juga efisiensi dari sistemnya, lalu ada keakuratan model, dan juga model yang terbaik untuk digunakan dalam keperluan mendeteksi foto dan video deepfake. Lanjut. Oke, sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.